Assalamualaikum sahabat dunia Islam. Sejarah jejak Prabu Sanghyang Borosengora masih terlihat sampai saat ini di wilayah Ciamis, Jawa Barat. Prabu Borosengora yang merupakan murid Sayyidina Ali menyebarkan Islam di tanah Sunda jauh sebelum Sunan Gunung Jati. Beliau lahir tahun 600-700 di zaman sahabat Rasulullah. Salah satu tentang Borosengora ini dikisahkan oleh Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur napaktilas jejak ruhani yang diretas Prabu Sanghyang Borosengora atau Haji Abdul Iman alias Syekh Panjalu. Gus Dur yang mengenalkan kepada masyarakat bahwa sosok yang dimakamkan di Panjalu adalah wali Allah. Tentang sosok kebesaran Prabu Borosengora, Gus Dur menuturkan hikayat menarik. Menurut Gus Dur, Borosengora pernah bertemu dan berguru kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Prabu Borosengora dibawa ke Mekah dan menjadi seorang Muslim. Prabu Borosengora hidup antara tahun 600 sampai 700 Masehi, semasa dengan Ali bin Abi Thalib. Setelah sekian lama berguru pada Sayyidina Ali, Prabu Borosengora diminta pulang ke negerinya tanah Sunda. Borosengora sendiri menyatakan sudah rindu kampung halamannya, namun dia tidak berani pulang sebelum bisa membawa air di dalam gayung yang bolong bagian dasarnya. Pada akhirnya sambil tersenyum Sayyidina Ali menyuruh Prabu Borosengora mengambil air Zam-Zam sambil membaca doa-doa yang telah diajarkannya. Atas izin Allah, air Zam-Zam tersebut tidak tumpah dan Prabu Borosengora bisa membawanya hingga sampai di Panjalu. Air itulah hari ini yang menjadi cikal bakal Danau Panjalu yang tidak pernah kering. Di samping itu, Sayyidina Ali juga memberikan cenderamata berupa pedang dan jubah lengkap dengan amanat. Yakni, agar Prabu Borosengora selalu sigap dalam menyiarkan agama Islam di daerah Jawa Barat khususnya Panjalu Ciamis. Inilah tangga menuju tempat pemakaman Prabu Borosengora yang sangat asri dan indah. Kisah masuk Islamnya Sanghyang Borosengora yang diislamkan oleh Sayyidina Ali. Ini mirip dengan kisah Kian Santang. Kian Santang adalah putra Prabu Siliwangi dari istri keduanya yang bernama Nyai Subang Larang binti Ki Gedeng Tapa yang beragama Islam. Dari istri keduanya ini Prabu Siliwangi mempunyai 3 orang putra-putri yaitu Walang Sungsang, Pangeran Cakrabuana, Nyai Rara Santang, dan Kian Santang, Raja Sangara. Walang Sungsang dan Rara Santang menuntut ilmu agama Islam mulai dari Pasai, Makkah, sampai ke Mesir, bahkan Rara Santang kemudian dinikahi oleh penguasa Mesir Syarif Abdullah atau Sultan Maulana Mahmud dan berputra Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Setelah naik haji Pangeran Cakrabuana berganti nama menjadi Syekh Abdullah Iman, sedangkan Rara Santang setelah menikah berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Sementara itu, berbeda dengan kedua kakaknya, Kian Santang dikisahkan memeluk Islam setelah bertemu dengan Baginda Ali lalu kembali ke tanah air untuk menyampaikan syiar Islam kepada sang ayah, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi yang tidak bersedia memeluk Islam lalu menghilang beserta seluruh pengikutnya di Leweng Sancang, hutan Sancang di daerah Garut sekarang. Kian Santang yang juga berganti nama menjadi Syekh Mansur, melanjutkan syiar Islamnya dan kemudian dikenal sebagai Sunan Rahmat Suci atau Sunan Godok yang petilasannya terdapat di Garut. Nah, itulah sahabat kisah kebesaran Prabu Borosengora yang sangat terkenal di daerah Sunda Jawa Barat. Semoga bermanfaat. Terima kasih.